Apa kabar, Kak? Baik, terima kasih. Baik, ya. Kak, bisa perkenalkan diri dulu, Kak? Ya, kan nama saya Levi Andreas. Ya. Saya diamankan menjadi Ketua Umum UKM periode 2020. Saya dari jurusan Teknik angkatan 2017. Salam kenal semua. Ya, salam kenal, Kak. Oh ya, Kak, perkenalkan, nama saya Yesi Sarika. Saya dari jurusan Agribisnis angkatan 2018 di Teknokra sebagai editor dan staf kesekretariatan. Kak, Ya, langsung kita mulai aja kan ya, Kak. Pertanyaannya mungkin teman-teman udah nggak sabar pengen tahu tentang UKM penelitian. ya, Nah, ya. Kak, pertanyaannya nih, eh, boleh jelasin nggak Kak, UKM penelitian itu UKM yang seperti apa, isinya apa, berdiri dari kapan gitu? oh iya. Jadi UKM penelitian itu adalah UKM yang sebagai wadah gitu, tempat di mana para mahasiswa yang ingin berlatih kepenulisan, ingin berorganisasi, ingin mengabdi masyarakat gitu. Nah, UKM penelitian sebagai wadah untuk mahasiswa tersebut gitu. UKM penelitian itu disahkan tahun 2000 pada tanggal 28 April, dan untuk UKM penelitian itu terdiri dari 4 departemen. Ada Departemen Kaderisasi, Departemen Riset dan Penalaran, Departemen Hubungan Luar dan Pengabdian Masyarakat. Dan Kalau di UKM penelitian sendiri, kegiatannya itu apa aja Kak? kegiatan UKM penelitian itu bermacam-macam. Pengabdian masyarakat gitu, di mana UKM penelitian Unila mempunyai salah satu desa binaan di Sidokaton gitu. Itu sih kalau kebanyakan UKM penelitian Unila melakukan pelatihan-pelatihan menulis gitu. Tapi nggak melulu di sana gitu. Misalnya UKM penelitian juga punya kegiatan yang bernama Pekan Ilmiah Nasional gitu. Yaitu mereka kami mengadakan lomba tingkat nasional gitu, lomba karya tulis. Ya. Keistimewaan UKM penelitian dibanding UKM-UKM lain Kak? Kalau dari saya pribadi gitu ya, mungkin kalau di UKM penelitian itu karena mungkin dari sayanya gitu ya, keistimewaannya itu gimana ya, kekeluargaannya gitu, dimana UKM penelitian ini tidak terlalu apa ya, mengikat gitu ya terhadap anggotanya gitu. Mereka bebas melakukan apa saja yang berhubungan dengan penelitian mereka gitu. Jadi nggak melulu mereka karena mereka anak UKM penelitian selalu gitu yang hal-hal yang bersifatnya akademis gitu. Mereka juga bisa melakukan hal-hal yang mereka suka gitu, hobinya mereka gitu. Ya. Itu sih ketimbang dari UKM-UKM yang lain menurut saya. Iya Kak. Oh ya Kak, tadi kan Kakak kan bilang kalau misalnya di UKM penelitian itu kan ada kegiatan kayak nulis tuh. Nulisnya itu nulis yang seperti apa sih Kak? Apa kayak buat jurnal, melakukan penelitian temuan-temuan atau yang gimana Kak? Oh, jadi dari kami tuh melakukan pelatihan gitu. Gimana sih cara menulis karya ilmiah yang baik gitu, yang bisa dibawa di lomba kalau mereka ingin mengikuti suatu lomba karya ilmiah gitu. Nah, biasanya kami lebih melakukan ke bentuk penulisannya gitu. Misalnya bagaimana cara menulis yang baik, bagaimana membuat presentasi yang baik, bagaimana dalam membuat PPT yang baik gitu. Dan yang kami lakukan itu biasanya gitu ya, pelatihannya itu untuk LKTI, untuk membuat karya tulis ilmiah, untuk membuat esai gitu. Itu sih. Kalau untuk melakukan jurnal gitu ya, dari UKM penelitian belum gitu. Dan untuk melakukan penelitian belum sih. Gitu. Kalau Belum ya? tahun saya belum.
Kalau penelitiannya Kak, biasanya yang diteliti itu yang seperti apa sih Kak? Atau yang kayak saintek atau yang berbau sosial atau dua-duanya? Nah, anggotanya gitu, mereka ingin meneliti apa gitu. Ya. Biasanya uh, kalau misalnya orang sosum, berarti berhubungan dengan alam gitu, keilmiahan tentang alam. Nah, sedangkan orang-orang dari uh, sos apa sosum, kalau salah-salah, biasanya orang-orang dari saintek itu fokusnya ke bidang-bidang ilmu pengetahuan alam gitu ya, tentang alam, pengetahuan alam dan teknologi. Ya. Bisnis gitu. Itu sih kalau ini. Jadi tergantung mahasiswanya gitu, mereka mau melakukan apa gitu. Biasanya sesuai dengan jurusan atau minatnya masing gitu. Kalau di tahun ini nih kegiatan apa aja sih Kak yang udah tercapai, terus udah dapat penghargaan apa aja gitu? Kalau untuk sekarang ini gitu ya, yang sudah tercapai itu Pekan Ilmiah Nasional gitu ya. Jadi UKM Penelitian melakukan acara nasional, yaitu Pekan Ilmiah Nasional, di mana para siswa dan mahasiswa dari seluruh Indonesia mengikuti lomba karya tulis ilmiah gitu di situ gitu. Jadi dari UKM Penelitian sebagai penyelenggara gitu. Kalau untuk program kerja yang lain sedang berlangsung gitu ya, masih berlangsung. Mungkin bakal Pekan ilmiahnya itu pekan ilmiahnya itu acaranya daring atau langsung Kak? Dari tahun ke tahun itu, dari PIN pertama gitu ya, Pekan Ilmiah pertama sampai yang keempat itu dilaksanakannya secara langsung gitu ya, tidak daring. Tapi untuk tahun ini dilaksanakan secara daring gitu, atau online. Oh iya. Iya. Berarti itu acara nasional tahunannya ya Kak? Iya, acara nasional tahunan UKM Penelitian. Iya Kak. Terus Kak, kalau misalnya di tahun ini penghargaan apa aja sih Kak yang udah diterima sama UKM Penelitian? Untuk tahun ini gitu ya, belum ada gitu ya, karena mungkin dapat aja gitu ya, belum rezekinya gitu ya. Kalau untuk penghargaan belum. Tapi kalau untuk anggotanya, banyak sih anggotanya yang lolos ini PKM. Dari anggotanya ada 3 tim yang lolos PKM, dan itu aja sih kalau ini. Oh iya Kak. Terus Kak, selama pandemi ini ada kendala nggak sih Kak? Kendalanya apa aja? Oh iya, kalau kendala itu pasti ada itu ya, apalagi pas pandemi gini. Misalnya masalah keanggotaan gitu, dimana kita kesulitan gitu ya. Gimana sih kita mengajak anggota-anggota kita itu biar lebih aktif gitu kan, walaupun secara online gitu. Terus juga masalah-masalah seperti Prokja juga jadi banyak ya gitu yang harus dirubah. Ada juga Prokja yang tidak bisa terlaksana gitu tahun ini gitu. Lebih ke anggotanya sih kendalanya gitu, maksudnya kesulitan dalam merangkul anggotanya di saat pandemi ini gitu. Ya Kak. Terus Kak, kalau misalnya nih yang boleh gabung UKM Penelitian itu siapa aja sih Kak? Terus syarat-syaratnya tuh apa gitu kan? Siapa tahu teman-teman sini banyak yang pengen masuk gitu, berminat buat masuk UKM Penelitian. Oh ya, untuk jadi anggota UKM Penelitian itu yang pertama mahasiswa Unila dari semester 1 sampai semester 5. Kalau untuk syarat-syaratnya itu aja sih, mahasiswa Unila dan mereka itu masih dalam semester 1 dan semester 5. Dan tidak dibatasi gitu. Nggak harus orang sosum ataupun orang saintek gitu. Terus Kak, kalau untuk open recruitment-nya biasanya kapan Kak?
Kemarin baru selesai gitu ya open recruitment-nya gitu, Oktober kemarin. Tapi masih berlangsung gitu ya. Dari masih open recruitment, udah melakukan uh, ini apa seleksi gitu antara calon anggota UKM penelitian gitu. Iya, iya. Saya ingin Kak pertanyaannya, kalau selama di kepengurusan Kakak udah berapa kali ngadain oprek? Oh, kalau di pengurusan saya itu tak satu kali gitu dalam satu periode kepengurusan gitu ya. Cuman berlangsung selama 1 bulan gitu opreknya. Oh ya Kak, nih terus mau nanya lagi, kan selama pandemi ini kan tadi katanya kegiatannya cukup terhambat ya. Dari UKM penelitian sendiri buat mengatasi itu gimana Kak untuk beradaptasi dengan keadaan yang sekarang? Kalau untuk beradaptasi, kita pertama melakukan merevisi gitu proyek-proyek yang ada yang harusnya berkumpul dijadikan online gitu ya. Itu sih kalau ininya. Dan untuk proyek-proyeknya ada yang dihapus juga gitu karena harus berkumpul, ada juga yang dirubah gitu sebagai pengganti misalnya. Ya. Terus Kak nih, kalau menurut Kakak di kegiatan UKM penelitian ini, kegiatan apa sih Kak yang paling seru? Apa? Untuk Kakak sendiri nih, menurut Kakak di UKM penelitian ini kegiatan apa sih Kak yang paling seru gitu, yang paling ditunggu-tunggu banget? Yang paling ini sih yang ditunggu-tunggu banget ini ya, kalau nggak diskusi ilmiah dan pengabdian masyarakat gitu. Kunjungan ke desa Sidokaton. Boleh diulang Kak, tadi saya agak putus-putus. Ya, yang paling ini sih ya diskusi ilmiah dan kunjungan ke desa Sidokaton. Oh. Kak, itu selama kunjungan kegiatannya ngapain aja tuh Kak di sana? Apa? Selama kunjungan itu kegiatannya ngapain aja Kak di sana? Sebenarnya sih kunjungan itu lebih ke ini ya, karena kakak-kakak kita sebelumnya sudah berusaha gitu ya menjadikan Sidokaton menjadi desa binaan. Kalau dari kaminya gitu meneruskan gitu bersilaturahmi, terus membantu mereka apa yang mereka butuhkan dalam dalam apa yang udah dilakuin kakak-kakak kita sebelumnya gitu terhadap desa itu gitu. Itu sih lebih ke bentuk silaturahmi aja. Oh ya Kak. Oh ya Kak, nih buat teman-teman yang mau nanya bisa bisa ngetik dari dari kolom komentar, nanti saya bacain biar kakaknya yang nanti jawab. Ya. Ada pertanyaan dari, saya cari-cari dulu ya Kak. Dari ini Kak, ada pertanyaan dari Cairul_RA18. Mau tanya, di UKM penelitian apakah harus anak saintek aja? Itu Kak pertanyaannya. Apa? Cairul 18 ada pertanyaan ini ya? Ya yang 18. Mau nanya nih, katanya di UKM penelitian apakah harus anak saintek aja? Oh, enggak. Di UKM penelitian nggak harus anak saintek. Anak sosum juga bisa. Bahkan mungkin ini ya, pendiri UKM penelitian itu orang sosum loh, bukan orang saintek. Nah, terus Kak ada pertanyaan lagi dari, nanti ya Kak saya bacakan. Dari YSI, Kak, perbedaan UKM saintek sama UKM penelitian itu apa? Saya juga kurang tahu gitu ya. Kalau perbedaannya begitu ya. Nah, mungkin kalau untuk menanyakan UKM saintek itu seperti apa, lebih baik ke mereka gitu. Cuman kalau untuk UKM penelitian ya ini gitu. Seperti ini gitu. Ya, ada yang nanya, Kak, apakah di UKM penelitian cuma serius aja atau
Atau ada happy-happynya juga sih Kak? Orang-orang pasti mikirnya penelitian pasti serius gitu, akademik aja. Oh, enggak kok. Kita bawaannya santai aja gitu ya. Nggak ada happy-happy aja gitu. Kalau ditanya untuk program kerja yang buat happy-happy sih, ada sebenarnya gitu. Waktu tahun ini ada, cuman nggak bisa terlaksana gitu, karena harus berkumpulnya orang-orang gitu. Jadi tiap minggu dari UKM Penelitian melakukan olahraga minggu ceria gitu untuk tahun ini. Cuman karena pandemi, jadi nggak bisa gitu. Itu sih. Oh iya, Dea Putri, kalau ikut UKM Penelitian harus pinter nggak Kak? Oh, enggak sih, enggak harus lah. Yang penting mau aja gitu, mau belajar gitu. Harus pinter. Terus Kak, ada yang nanya juga nih, Ria Sinta. Apakah setiap anggota UKM Penelitian harus lolos PKM? Enggak kok, enggak harus. Saya buktinya nggak lolos tahun ini. Cuma tiap tahun memang ada yang lolos gitu. Cuma untuk tahun kewajiban kok harus lolos gitu. Terus kayak ada pertanyaan dari Rizky Arif, mau nanya, anggota di UKM Penelitian ada yang tembus PKM nasional nggak? Atau ada pelatihan biar bisa lolos ke pendanaannya? Kalau tahun ini ada yang lolos pendanaan gitu ya. Ada 2 tim. Ada 2 tim. Kalau lolos pendanaan. Kalau untuk pernah tingkat nasional itu di tahun 2017 kemarin. Salah satu 18 kemarin gitu. Sampai PIMNAS gitu. Itu Kak Arita dari Teknik Pertanian di angkatan 2015. Ya. Ayo teman-teman, apakah ada pertanyaan lagi? Ini Kak, ada pertanyaan lagi dari Ria Sinta Maya. Kak, jadi tertarik gabung. Bagi motivasinya dong Kak, biar bisa cari masalah untuk diteliti gitu. Oh, ya. Sebenarnya sih kalau mau cari masalah itu banyak-banyak baca jurnal gitu ya. Yaudah Kak, karena dari tadi terputus terus, saya mau Kakak nih buat ngasih closing statement terakhir, untuk ngasih closing statement buat teman-teman, siapa tahu ada yang mau ikut UKM Penelitian atau gimana gitu. Closing statementnya dari Kakak. Untuk menjadi peneliti itu nggak harus pintar gitu ya. Yang penting mau belajar, rajin, yang satu jujur.